Oke, selamat siang adik-adik. Jumpa lagi bersama Bang TP ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soal TPSK ya. Nah, di sini di satu video ini Abang langsung buat 4 pembahasan TPSK, 4 soal. Ya, agar adik-adik bisa melanjutkan nanti di nomor 5 di video selanjutnya ya. Oke, langsung aja. Nomor 1, pecahan dari ini tambah ini mendekati berapa gitu ya. Mendekati berapa. Jadi di sini adik-adik harus ya cepat menentukan nilai dari pecahan-pecahan masing-masing ini kira-kira mendekati berapa gitu ya. Caranya gini, ini 2008 per 2999, jadi 2008 bisa kita buat mendekati 2000 ya, per 2999 bisa kita buat jadi 3000, paham ya? Ditambah, kalau ini bisa kita buat 8000 jadinya, per ini jadi berapa adik-adik? Iya betul, 6000. Tambah ini lagi adik-adik. Iya betul, 2000 dibagi ini berapa adik-adik? Iya betul, 4000. Bisa sampai sini ya. Jadi kalau sudah bisa sampai di sini, ini kita matikan aja ribunya. Nah, kita matikan aja ribunya semua. Maka 2000 per 3000 tinggal 2 per 3 gitu ya. Tambah ini tinggal 8 per 6. Cuman 8 per 6 itu adik-adik masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ya. Berarti jadi 4 per 3. Paham ya? Ditambah. Ini jadi 2 per 4. 2 per 4 juga ternyata masih bisa disederhanakan. Yaitu sama-sama bagi 2 menjadi setengah. Paham ya adik-adik ya? Maka ini kalau kita sederhanakan, kita tambahkan. Yang enak yang kita tambahkan di luar adalah ini 2 per 3 tambah 4 per 3, karena sudah sama-sama penyebut berarti langsung aja 6 per 3 ditambah setengah. 6 per 3 itu 2 ditambah setengah, 2 ditambah setengah berarti 2 setengah. Inilah jawabannya. Gampang kan? Jadi nanti gitulah caranya. Paham ya? Oke, maka jawabannya do. Bisa ya? Oke. Tarik nafas biar kita lanjut nomor 2. Nomor 2 juga enak nih. Oke, nomor 2 dikatakan nilai yang lebih besar adalah yang mana katanya. Nilai yang lebih besar adalah yang mana? Jadi, kalau disuruh menentukan nilai yang lebih besar, itu bisa kita bandingkan masing-masing pilihan. Cuman cara membandingkannya ya tergantung pilihannya gitu dia. Kalau seperti soal ini, pilihannya kan mirip-mirip. Ya bisa aja langsung kita bandingkan sekaligus semua. Cuma kalau nanti ternyata ada soal yang pilihannya tidak mirip-mirip, itu jangan coba-coba langsung membandingkan sekaligus semua adik-adik. Kenapa? Karena ya merumitkan gitu dia. Ya, merumitkan. Untuk soal seperti ini, karena pilihannya mirip-mirip semua, maka ini langsung aja kita bandingkan sekaligus. Caranya gimana bang? Caranya begini. Ini 40%, 40%, 80%, 80%, 120%. Ya. Maka persen ini kita samakan saja semua. Kalau kita samakan, kita buat ke angka 40% aja. Kita buat ke angka 40% aja. Ya. Kita buat ke angka 40% aja. Jadi pilihan A ini sudah 40%. Berarti nggak usah lagi kita ganggu. Pilihan B sudah 40%. Berarti nggak usah lagi kita ganggu.
Pilihan C belum 40%. Ini wajib kita buat jadi 40%. Jadi caranya Bang kayak mana? 80% itu kan 40% kali 2. Gitu ya. Maka ini bisa kita buat jadi 40% dikali 2-nya kalikan ke pecahannya. Berarti kali berapa jadinya? Iya betul, 26/12. Paham ya? Sekarang yang D ternyata sama seperti yang C. Maka kita buat juga 40%. Ini kali 2 ya. 40% kali 2 berarti 2 kali 12 menjadi 24/13. Cocok ya? Sedangkan yang E, ini 40% kali 3. Maka ini jadi 40% kali 18/13. Oke, jadi adik-adik, kalau sudah sama-sama 40%, maka langkah selanjutnya cukup membandingkan pecahan-pecahannya. Ya, pecahan-pecahannya. Tidak perlu kita bandingkan 40%-nya lagi, ya. Oke, kita bandingkan ini 11/10 sekitar 1 koma ya. 1 koma. Ini 0 koma ya. Cocok? Kalian harus cepat di situ. 26 bagi 12. Dapat nggak 2? Dapat ya, berarti 2 koma. 24/13. Dapat nggak 2? Enggak ya? Oke, berarti 1 koma. 18/13 tetap 1 koma juga. Maka jawabannya yang mana yang paling besar katanya? Karena pertanyaannya yang paling besar. Oke, berarti jawabannya sudah pasti yang 2 koma. Maka jawabannya adalah C. Gampang kan? Kalau ada pertanyaan nanti bisa di komen di kolom komentar ya adik-adik ya. Oke, bisa? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut lagi yang nomor 4 ya. Nomor 4 kita lanjut. Nomor 3 ya. Nomor 3 kita lanjut. Nah, ini soal nomor 3-nya. Nah, ini kalau abang lihat ini soalnya ini ya sudah masuk ke matematika apa ya, matematika SMP lah saya bilang. Oke, katanya begini, jika panjang dari sebuah persegi panjang katanya adalah bertambah 30% dan lebar persegi panjang berkurang 30%, maka luas persegi panjang tersebut adalah ini bertambah 60%, bertambah 30%, tidak berubah, berkurang. Berarti maksudnya ini kan udah pasti dibandingkan dengan luas dari persegi panjang awal gitu ya. Oke. Sekarang kita buat dulu panjang dari persegi panjang awal ya. Ya, kita buat dulu sini awal. Oke, awal. Awal panjangnya kita bilang P. Lebarnya kita bilang L. Maka luas awal adalah P kali L. Paham ya? Luas awal adalah P kali L. Sekarang, setelah mengalami perubahan, panjangnya jadi berapa, lebarnya jadi berapa, luasnya jadi berapa. Kita buat lagi. Perubahan. Nah, perubahan. Ya, perubahan. Kita pasang lagi musiknya ya. Oke.
Katanya panjang dari persegi panjang itu bertambah 30%. Kita tahu 30% itu adalah 0,3. Ya. Maksudnya bertambah 30% dari siapa? Sudah pasti 30% dari panjang awal. Berarti karena 30% dari panjang awal itu 0,3P. Cocok ya? 30% dari panjang awal itu 0,3P. Dan karena katanya bertambah, berarti panjangnya menjadi P ditambah 0,3P. P ditambah 0,3P, maka panjangnya jadi, ini kan 1P. Tambah 0,3P berarti 1,3P. Paham ya? Sekarang lebar. Lebarnya katanya, lebar persegi panjang yang sama berkurang 30%. Ternyata masih di angka 30%. Maka langsung aja 0,3 dari siapa? Bukan dari P lagi ya, tapi dari lebar. Cocok ya? Maka lebarnya jadi berapa? Karena katanya berkurang. Di sini ada kata berkurang. Berarti L awal dikurang 0,3L. Paham ya? Berarti lebarnya jadi 0,7L. Cocok ya? Sehingga dari sini bisa kita hitung luas setelah mengalami perubahan. Berarti 1,3P dikali 0,7L. Kira-kira 1,3 dikali 0,7 itu ibaratkan 13 kali 7. 13 dikali 7 adalah 91 ya. Berarti ini 0,91 P kali L ya PL. Inilah luas setelah mengalami perubahan. Pertanyaannya, maka luas persegi panjang tersebut apakah bertambah atau makin berkurang? Gitu dia. Atau tetap. Jadi dari sini kalau kita lihat luas awal itu kan P kali L, atau bisa kita buat PL. 1 PL. Gitu ya. Setelah mengalami perubahan, maka luasnya jadi 0,91 PL. Dari 1 ke 0,91. Kira-kira ini bertambah atau berkurang? Iya, sudah pasti berkurang ya. Berkurangnya berapa? Berarti kita kurangkan aja. 1 dikurang 0,91. Ibaratnya 100 dikurang 91. Berarti berkurang 9 gitu ya. Karena 2 di belakang koma berarti berkurang 0,09. Cocok ya. 0,09 itu kira-kira berapa persen? Sudah pastilah 0,09 itu berarti sama dengan 9%. Paham ya? Berarti jawabannya apa? Entok. Bisa? Bisa. Gampang? Gampang. Macam tak? Soal. Oke. Sekarang kita lanjut dulu video pembahasan yang berikutnya, yang terakhir ya Bang bilang ya, yang nomor 4. Kayaknya soal TPSK ini ya adik-adik gampang mengertinya ya. Iya. Oke, kita lanjut aja. Begini. Jika A tidak boleh 2, tidak sama dengan 2 berarti tidak boleh 2 ya. Maka bentuk 4 kurang A kuadrat ekuivalen dengan berapa gitu ya. 4 kurang A kuadrat per 3A kurang A6 itu ekuivalen dengan berapa katanya. Oke. Berarti di sini ini harus kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya paling enak dengan cara pemfaktoran ya. Sekarang kita lihat yang di atas. 4 kurang A kuadrat itu jadi apa? 4
kurang A kuadrat itu jadi apa? Ayo. Ada yang tahu? Ya, adik-adik harus tahu. Sifat pemfaktoran. Ya. Sifat ini akan sering kita gunakan baik di TPSK maupun di matematika. A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A tambah B kali A kurang B. Jangan lupa deh. A tambah B kali A kurang B. A tambah B kali A kurang B. Nah, ini dia. Paham ya? Coba kita lihat soal kita ini. 4 kurang A kuadrat. 4 kurang A kuadrat itu 4 ini bisa kita buat jadi 2 kuadrat ya. 2 kuadrat kurang A kuadrat. Berarti bisa kita lihat ke formula ini. Maka ini menjadi 2 tambah A kali 2 kurang A. Gitu ya. Maka ini bisa kita ubah jadi 2 tambah A dikali 2 kurang A. Paham ya? Per. Nah, sekarang yang di bawah. 3A kurang A6 bisa kita faktorkan dengan cara mengeluarkan 3-nya. Berarti jadi A kurang 2. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, ada nggak yang habis? Nah, jadi kalau kita lihat ini dek. Ini yang mirip adalah A kurang 2 dengan 2 kurang A, cuman terbalik. Kalau terbalik ya bisa habis juga, cuman hasilnya minus 1 gitu ya. Oke, sekarang kita sederhanakan, kalikan ke dalam, ayo. Minus 2 minus A gitu ya, dibagi 3. Oke, inilah jawabannya. Maka pilihan yang tepat adalah dodol. Bisa ya? Oke adik-adik, inilah dulu pembahasan nomor 1 sampai nomor 4. Nanti bisa adik-adik lihat juga videonya dari nomor 5 sampai seterusnya ya. Oke adik-adik, sampai di sinilah dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Begitu juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dituangkan di kolom komentar. Oke, see you, bye. Terima kasih.